الوطن يا للوطن قم الوطن كلنا الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para sahabat, para pemirsa, pada edisi kali ini kita masih tetap berbicara dan mengenang guru kami tercinta Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobandri, yang sebagaimana kita maklumi bahwa beliau telah meninggalkan kita semua kembali ke pangkuan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 bertepatan dengan 20 Muharram 1444 Hijriah. Cukup banyak kenangan yang beliau tinggalkan dan sangat berkesan bagi kami sebagai santrinya. Salah satunya adalah ajaran nasionalisme. Tak jarang beliau di sela-sela pengajian mengungkapkan pengalaman-pengalamannya sewaktu masa-masa perjuangan dulu, baik pada zaman Jepang maupun pada zaman pemberontakan PKI tahun 65. Ada sisi yang bisa kami tangkap dari apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang nasionalisme, bahwa kami menyimpulkan beliau seorang ulama dengan sekaligus mengajarkan kepada santrinya bahwa agama dan nasionalisme itu memiliki relasi. Agama dan nasionalisme bukan dua kutub yang berseberangan. Nasionalisme bagian dari ajaran agama. Oleh karenanya nasionalisme dengan agama tidak boleh dibenturkan. Para sahabat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hanya saja untuk bisa beribadah dengan maksimal, manusia membutuhkan fasilitas dan tempat. Dalam hal ini adalah sebuah negara. Kita tidak bisa beribadah dengan tenang jika kondisi negara sedang dalam keadaan tidak stabil. Karena itu tidak bisa lepas dari stabilitas negara. Ibadah kita tidak bisa lepas dari stabilitas negara. Maka menjaga keamanan negara adalah sesuatu yang wajib. Dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang menjadi penyempurna sebuah kewajiban, maka hukumnya juga adalah wajib. Dari sinilah muncul konsep yang dinamakan nasionalisme atau mencintai tanah air. Salah satu ayat Quran yang menjadi dalil relasi agama dengan negara adalah surat Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa maksud kata Ma'ad dalam ayat di atas adalah kota Mekah, tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lebih tegas lagi, Syekh Haqqi Al-Hanafi Al-Khalqi dalam kitabnya yang berjudul Ruhul Bayan menjelaskan, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, beliau sering membahas tentang kecintaannya terhadap kota Mekah, seolah beliau ingin mengatakan bahwa mencintai tanah air merupakan sebagian daripada iman. Dalam penafsiran ayat tersebut, surat Al-Qasas ayat 85, terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Banyak sekali Rasulullah SAW menyebut cinta tanah air, cinta tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya dengan kembali ke kota Mekah. Sahabat Umar berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusaklah sebuah negeri yang jelek atau gersang. Sebab dengan cinta tanah air, negeri-negeri dibangun. Setelah hijrah ke Madinah, beliau juga mencintai negeri keduanya itu. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kota Madinah. Beliau juga mencintai kota Mekah. Hal ini menunjukkan betapa Nabi tidak hanya aktif dalam mendakwahkan ajaran Islam, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Rasulullah SAW pernah menjanjikan bahwa barang siapa yang mengalami kesulitan di Madinah dan mau bersabar, niscaya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Beliau bersabda, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun la yad'uha ahadun ragbatan anha illa abadalallahu fiha man huwa khairun minhu wala yathbutu ahadun ala lawaiha wajahdiha illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Dan tidaklah seseorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ulama-ulama kita sudah mencontohkan bagaimana antara agama dan negara harus sama-sama diperjuangkan, sehingga ulama-ulama Indonesia tidak hanya menguasai ilmu agama
tetapi juga memiliki semangat kebangsaan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah semangat nasionalisme yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah. Beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang dikenal dengan resolusi jihad yang disampaikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, dan sekarang tanggal itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Akhirnya kami mengajak kepada para santri, kepada para alumni Pondok Pesantren Al-Ulfa dalam mengingat mengenang guru kita tercinta Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sobandi. Jangan sampai kita melupakan apa yang sering beliau ceritakan kepada kita tentang semangat nasionalisme yang mesti dimiliki oleh jiwa-jiwa para santri. Karena dengan berbekal semangat nasionalisme kita bisa sekaligus membangun agama dan membangun negara. Untuk guru kita tercinta, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas mengenang guru kita tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Pak.